Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi dalam rangka mengutip hikmah dari suratul Quran untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang yang insya Allah ada di pembahasan surah Al-Humazah. Sebelum kita mulai membahas, kita baca dulu surah Al-Humazah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'law wa'addadah. Yahsabu annama lahu akhlada. Kalla layumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, dalam surah Al-Humazah ini, menerangkan bahwasanya Allah mengancam wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan atau celakalah setiap orang yang suka mengumpat dan orang yang suka mencela orang lain. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita mengumpat atau mencela orang lain. Karena ini ada ancaman dari Allah yang begitu dahsyatnya nanti di ayat selanjutnya yang kita akan bahas insyaAllah. Alladzi jama'a malahu wa'addada. Orang yang mengumpulkan hartanya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dan dia itu mengira dengan harta tersebut, itu hidupnya itu akan kekal abadi gitu loh. Jadi yang di ayat 2 tadi bahwasanya alladzi jama'a malahu wa'addada. Orang yang menghitung hartanya, mengumpulkan hartanya, seakan-akan dengan harta tersebut, hidup dia itu akan abadi. Lanjutkan dalam ayatnya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Kata Allah, sekali-sekali tidak. Pasti dia akan dilemparkan sama Allah ke dalam neraka hutamah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu neraka hutamah itu seperti apa sih? Kalau pengen tahu gitu kan. Narullahil muqadah. Yaitu neraka hutamah itu neraka api yang berbentuk azab Allah, dikhususkan untuk orang-orang yang suka mencela dan mengumpulkan harta seakan-akan dia bersandar tepat kepada harta. Hartanya itu membuat abadi. Itu naudzubillah, summa naudzubillah. Isinya dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan tercela, mencela-cela orang lain. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang membakar naik sampai ke hati. Jadi begitu dahsyatnya api neraka, azab api yang Allah ciptakan untuk menghancurkan orang-orang yang suka mengumpat dan mencela orang lain. Dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu benar-benar tertutup rapat sebagai hukuman mereka. Jadi neraka hutamah itu merupakan neraka yang begitu dahsyatnya. Saking Allah bilang dahsyatnya. Innaha 'alaihim muqsadah. Allah menutup neraka tersebut begitu rapat. Untuk apa? Untuk hukuman orang-orang yang mencela atau mendustakan. Atau selalu mengumpat untuk orang lain. Mengobrolkan kejelekan-kejelekan orang lain. Dan serta mengumpulkan hartanya seakan-akan dia itu akan abadi. Padahal dunia itu cuman sesaat. Dilanjutkan di dalam ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Begitu kita bayangkan neraka hutamah panasnya seperti apa. Orang-orang yang suka mencela dengan mulutnya. Orang-orang yang suka mengumpat dengan mulutnya. Maka Allah akan ikat di dalam tiang-tiang yang panjang yang tinggi. Begitu dahsyatnya api azab yang sangat pedih. Ditutup rapat-rapat. Khusus azabnya untuk orang-orang yang suka mengumpat.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, ada salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam surah Al-Humazah ini. Bahwasanya jangan sekali-kali kita mengumpat keburukan orang lain. Jangan sekali-kali kita mencela terhadap orang lain. Dan jangan sekali kita mengumpulkan harta dan berniat beriktikad di dalam hati kita bahwasanya harta itu adalah yang bikin abadi untuk kita. Jangan sampai. Saya pernah menyampaikan di dalam pembahasan sebelumnya bahwasanya bukan berarti kita tidak boleh punya banyak harta. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kaya itu harus, banyak harta harus. Tetapi jangan dijadikan harta itu patokan di dalam diri bahwasanya harta itu akan buat kekal abadi untuk kehidupan kita. No, no, no. Karena apa? Di dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu begitu yang sangat kekal dan sangat abadi. Jadi sekali lagi pesan saya, bukan berarti kita itu tidak boleh punya harta. Bukan berarti kita itu tidak boleh kaya. Kita boleh banyak harta. Harus kaya. Buat apa? Buat membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi bisa kita bantu. Akan tetapi catatan satu poin yang benar-benar kita harus ingatkan adalah jangan sampai dengan harta tersebut itu menjadikan iktikad kita bahwa dengan harta ini akan menyelamatkan hidup kita, akan membuat hidup kita abadi. Tidak ada yang abadi. Selama di dunia itu no. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhiratlah yang akan mengabadikan hidup kita. Antara baik dan buruknya, bagus atau tidaknya nasib kita. Ketika kita nasib kita bagus, maka insya Allah akan mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah dimasukkan ke dalam surga. Ketika amal kita buruk atau kelakuan kita buruk, maka Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi orang tersebut. Maka dari itu, untuk kita semua, pesan saya, jangan mencela sekali-kali dengan mulut kita terhadap orang lain. Jangan mengumpat sekali-kali dengan mulut kita terhadap orang lain. Karena apa? Selamatnya manusia itu dengan mulutnya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Orang selamatnya manusia itu dengan lisannya. Makanya ada istilah gini, jagalah mulutmu. Karena apa? Mulutmu itu adalah harimaumu. Ketika kita berbicara kebaikan dengan mulut kita, maka insya Allah akan berbuah kebaikan. Tapi sekali-kali ketika kita berbicara dengan mulut kita menyakiti orang lain, hati-hatilah. Jangan sampai kita mengucapkan kata yang benar-benar orang lain itu akan tersakiti oleh kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lain kali kita jumpa kembali di waktu yang sama yang insya Allah selalu mempertemukan kita semua. Like, komen, dan share apabila video ini selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.